Di dalam Al-Quran itu kan kita tahu sendiri bahwasannya lebih daripada 70% di dalam Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah orang-orang zaman terdahulu. Ini disampaikan oleh Al-Quran kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah manusabbitu bihi fuadaka, untuk memantapkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga untuk menjadi satu perkataan yang hak, menjadi mau'izah, nasihat, menjadi pengingat untuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara munajjam. Selain memiliki tujuan linusabbita bihi fuadaka, proses turunnya Al-Quran itu pun juga dikatakan dalam surat Al-Furqan ayat 32, warattalnahu tartila. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara tartil, secara tadrij, secara tamhil, yaitu pelan-pelan diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara tadrij, secara berjenjang. Ada juga yang mengatakan diturunkan secara tafsir, sehingga ada yang mengatakan warattalnahu tartila ay wafassarnahu tafsira. Ada yang mengatakan wa mahalnahu tamhila. Ada yang mengatakan wa darrajnahu tadrija, yang artinya diturunkan oleh Allah itu secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan kemudian dibacakan satu persatu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Agar mudah dipaham, agar mudah dihafal, sehingga ketika Al-Quran itu turun, para sahabat bisa langsung memahami, para sahabat bisa langsung menghafal. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW. Ini adalah proses daripada turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Walaupun toh ada berbagai macam pendapat tentang proses turunnya Al-Quran, entah itu diturunkan secara munajjam, diturunkan secara jumlatan wahidatan, pada tanggal berapa saja turunnya Al-Quran, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita.